Dajjal, selamat datang di channel Sia ID. Pada video kali ini kita akan lanjutin lagi rangkuman Dohua Lianqi Si Wanyan part keempat, di mana Su Yang dengan mudah menaikkan ranah kultivasi murid sekte Tianlan nih. So, sebelum masuk ke rangkumannya, jangan lupa siapkan secangkir teh untuk menemani kalian mendengarkan kisah Su Yang. Oke, langsung saja kita masuk ke rangkumannya. Kembali ke sekte Tianlan, Su Yang yang sedang bersantai dengan bangku goyangnya, sembari melihat murid sekte Tianlan yang sedang berlatih. Tiba-tiba terbukalah pintu gerbang, yang ternyata itu adalah Sanyang, yang langsung membuat para lelaki ini terpesona. Sanyang langsung menuju Su Yang dan menggunakan teknik pesonanya sembari menggrepe paha Su Yang nih. Wanita penuh gairah juga nih si Sanyang ya. Akan tetapi, Su Yang tidak terpengaruh sama sekali oleh teknik yang dikeluarkan Sanyang. Merasa teknik ilusi dan kecantikannya tidak dihargai oleh Su Yang, Sanyang marah dan langsung mengeluarkan teknik pesona terkuatnya. 但你以为我只会这些吗？诸花千仞，噬骨魔音，看我怎么收拾你！ Setelah Su Yang mematahkan teknik ilusi Sanyang, Sanyang langsung menyerang Su Yang dengan teknik ilusi terkuatnya. Ya, tentu saja Su Yang dengan mudah menahan teknik ini. Akan tetapi, Sanyang lagi-lagi mengeluarkan teknik ilusi yang lebih kuat untuk menyerang Su Yang. Saat Su Yang terkena oleh teknik Sanyang, Sanyang mengira ia telah mengalahkan Su Yang. Setelah itu terlihatlah sebuah cahaya yang menyerang Sanyang dan membuat ia terjatuh. Ternyata cahaya ini merupakan teknik yang dikeluarkan Su Yang. Setelah itu Sanyang terlihat ketakutan dan dia langsung memperkenalkan dirinya kepada Su Yang. Ia merupakan seorang pelayan di wilayah Tianwu. Lalu Sanyang mengatakan ia ingin mengikuti Su Yang dan siap melayaninya. Mendengar hal itu, Su Yang mengatakan Sanyang tidaklah pantas menjadi pelayannya. Lalu Su Yang menyuruh Sanyang mengatakan kepada orang yang menyuruhnya agar tidak mengganggu sekte Tianlan lagi. Jika tidak, maka Su Yang akan membunuh mereka. Setelah itu Su Yang pun langsung menendang Sanyang keluar. 但你以为我只会这些吗？诸花千仞，噬骨魔音，看我怎么收拾你！老祖！完美于三娘，是天武郡城主府的供奉。 以后再敢出现在天蓝宗的地界，死！ Setelah itu datanglah Jingsu yang memberikan rumput kekosongan spiritual yang diminta oleh Su Yang. Melihat rumput roh kualitas terbaik 10.000 tahun yang lalu, Su Yang heran dengan para alkemis sekarang karena tidak ada yang menggunakan rumput ini untuk membuat pil. Setelah itu Su Yang dengan mudahnya membuat pil tingkat keempat dengan rumput ini tanpa alat apapun. Mendengar pil tingkat 4 yang dibuat Su Yang, murid-murid sekte Tianlan pun merasa heran karena selama ini mereka hanya pernah mendengar tentang pil tingkat 1 dan tingkat 2. Alkemis di zaman ini terlalu sabun ya, kalah mekanik nih sama Lord Su Yang. Nah, kemudian Su Yang memberikan pil ini kepada Jingsu dan murid lainnya. Tidak lupa Su Yang menyuruh mereka agar dapat menerobos ke ranah fondasi dalam waktu 1 bulan. Sedangkan Jingsu harus menerobos ke ranah Jindan dalam waktu setengah bulan.太乙符箓之术，你
Setelah itu, Su Yang pergi ke dalam hutan untuk membunuh binatang iblis. Ternyata Su Yang ingin memburu iblis ini untuk digunakan sebagai bahan pembuat rune. Kemudian, rune ini diberikan kepada murid Sekte Tianlan. Su Yang mengatakan rune ini dapat digunakan sebagai perlindungan dan tidak ada yang bisa mematahkannya di bawah level Nesken Soul. Setelah itu, Su Yang juga memberikan beberapa buku latihan kepada murid-muridnya. Kemudian, terlihat seorang murid yang menerobos ke ranah Jindan. Dan ternyata ia adalah Qingsu yang menggunakan pil pemberian Su Yang untuk menerobos. Di sebuah taman, terlihat seorang kakek tua yang bernama Zhang Shuangtian. Ia dan bawahannya sedang membicarakan murid Sekte Tianlan yang menerobos karena Jindan dalam waktu setengah bulan saja. Setelah itu, bawahannya mengatakan, ini memanglah benar. Dan juga reputasi Sekte Tianlan semakin meningkat. Bahkan sekarang tidak ada yang berani mengganggu sekte itu. Kemudian, Shuangtian memerintahkan bawahannya untuk mengundang Su Yang agar dapat bergabung dengan pelelangan yang akan diadakan di rumah lelang Lingbao. Keesokan harinya, Su Yang dan Qingsu telah tiba di rumah lelang Lingbao. Qingsu mengatakan bahwa rumah lelang ini merupakan cabang dari kekuatan besar. Di sisi lain, terlihat seorang tuan muda yang bernama Dugu Tingfeng. Ia sedang berbelanja bersama bawahannya. Ternyata si preman ini suka gelut sama orang lain. Ya, ketika ia melihat Su Yang dan Qingsu yang sedang melihat barang, preman ini seketika menghampiri Su Yang. Ia mengatakan akan membeli barang yang dilihat oleh Su Yang dengan harga yang lebih mahal. 这么多的东西都没有人和我争，能高兴得起来吗？怎么你也看上这颗莲花？看什么看？1000金珠够不够？小爷也要。你要出多少？小爷出你双倍。傻子。 Mendengar hal itu, pada awalnya Su Yang tidaklah peduli dengan masalah yang dibuat oleh Tingfeng ini. Akan tetapi, pada saat Tingfeng meremehkan Su Yang mengatakan hanyalah tahap pemurnian Qi belaka, Lord Su Yang ini tentunya merasa tersinggung dan langsung menatapnya dengan aura yang sangat ganas. Nah, hanya dengan tekanan saja, Tingfeng ini langsung terjatuh ke tanah. Setelah itu, Tingfeng malah tertawa dan mengatakan bahwa ia bertemu dengan master sejati karena hanya di ranah pemurnian Qi tapi bisa membuat Tingfeng tidak berdaya. Lalu dia mengatakan ke bawahannya dia tidak akan kembali dan akan menjadi murid Su Yang. Oke, sampai di sini dulu rangkuman Lianqi Si Wanyan part keempat nih. Apakah Su Yang akan menerima Tingfeng sebagai muridnya? Nah, makanya jangan lupa subscribe dan like agar kalian tidak ketinggalan rangkuman Donghua menarik lainnya. So, sampai jumpa di part selanjutnya. Bye-bye. I should fuck her in the Benz.